dan harus mampu menari yang baik di atas lapisan tipis es ini. Mampukah Pak Presiden, Pak Prabowo menari? Kalau kita lihat dari 100 hari, ini dipertanyakan kemampuan itu. Apalagi ketika dalam lapisan tipis es yang sama itu, ada mantan presiden yang ikut menari-nari. Sampai hari ini, mantan presiden terima tamu, bagi-bagi bansos, keliling Indonesia. Seorang akademisi sekaligus pemain film Dirty Food namanya Ferry Amsari kemarin di ILC mengatakan bahwasanya dia keberatan Joko Widodo menerima tamu di dalam rumahnya sendiri. Kok kau yang keberatan? Sedangkan tetangganya nggak keberatan. Ini kan bodoh ini namanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Ferry Amsari dalam forum ILC kemarin beberapa hari yang lalu berpendapat mengatakan bahwa ada mantan presiden yang selalu menari-nari di pemerintahan Bapak Prabowo sekarang, yang selalu menerima tamu dan lain-lain sebagainya. Begitulah kata Ferry Amsari. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang datang ke rumah Bapak Jokowi tentu saja dari berbagai daerah, kabupaten, provinsi yang ingin bertemu dan ingin bersilaturahim bersama mantan presiden kita Bapak Jokowi. Tentu saja hal itu juga didukung oleh opung dan beberapa netizen yang membantah statement dari Ferry Amsari. Nah, tidak perlu lama-lama lagi sahabat-sahabat, kita lihat saja dan dengarkan sama-sama videonya berikut ini. Dan harus mampu menari yang baik di atas lapisan tipis es ini. Mampukah Pak Presiden, Pak Prabowo menari? Kalau kita lihat dari 100 hari, ini dipertanyakan kemampuan itu. Apalagi ketika dalam lapisan tipis es yang sama itu, ada mantan presiden yang ikut menari-nari. Sampai hari ini, mantan presiden terima tamu, bagi-bagi bansos, keliling Indonesia. Apakah terlarang? Tidak terlarang. Tapi apakah patut seorang mantan presiden yang mendukung presiden yang ada saat ini ikut menari dalam berbagai hal? Bagaimana kalau kerja-kerjanya hanya akan memberatkan sikap presiden saat ini? Tidak wajar presiden yang punya pilihan sikap politik sama ikut menari di atas lapisan es ini. Dan itu yang dilakukan Pak Presiden Jokowi. Apakah kemudian publik salah menilai bahwa dalam pemerintahan ini tarian Pak Jokowi terlalu banyak sementara orang menunggu tarian Pak Prabowo? Jadi bagi saya, kalau kemudian orang-orang menyangkutkan dengan Pak Presiden Jokowi, ya wajar saja. Aneh juga kalau orang melarang-larang, orang menyangkutkan, toh di pemerintahan Pak Presiden Prabowo ada anak Pak Presiden Jokowi. Ada upaya-upaya tertentu dari Presiden Jokowi. Saya bahkan heran, Presiden Jokowi, Sintayong pun dia komentari. Jadi Presiden Jokowi nggak ada kerjaan, tetapi Presiden Prabowo membiarkan. Nah ini bagi saya kajiannya sudah jelas bahwa dalam 5 tahapan ini, kalau mau boleh menilai, ya kalau tidak suka ya enggak apa-apa juga. Saya menilai untuk 100 hari persiapan pemerintahan ini, Pak Prabowo itu hanya di angka 5 dari 10. Tentu tidak 11 dari 100. Apakah ini langsung tidak lulus? Tidak juga. Ini proses, katakanlah ujian tengah semester lah ya. Masih banyak kesempatan untuk memperbaiki kinerja. Terutama memastikan cerita mau efektif, efisien tergambar dari gerak-gerik kabinet. Cerita mau memberantas korupsi tergambar dari sikap presiden. Begitu sudah koruptor 300 triliun dihukum, baru presiden komentar. Padahal anak buah presiden adalah jaksa.
Kalau memang presiden mau serius memberantas korupsi, panggil jaksa. Anda harus serius. Jangan gerak-gerik pemberantasan korupsi hanya untuk menyingkirkan lawan-lawan tempur presiden di masa lalu. Padahal presiden adalah presiden kita saat ini. Bagi saya, selamat menikmati 5 tahun ke depan, tapi ini masih 100 hari, kita semua menunggu apakah presiden kita adalah Presiden Prabowo atau Presiden Joko Widodo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Karni. Ya cuma waktu udah habis. Sudah habis. Enggak, saya cuma mau sedikit saja ini, Bang Karni. Ini dikatakan dari Mas Ferry tadi menari-nari. Menari apa ini? Ini perlu juga biar ada apa ya. Jadi tidak ada penggiringan publik jadi merasa ini adalah Pak Presiden mantan Presiden Jokowi ini mencampuri urusan-urusan dari Pak Prabowo. Beliau di Solo itu tanpa permintaan dari beliau, masyarakat itu berduyun-duyun datang ke sana. Itu hak beliau sebagai warga negara biasa dan memang dicintai oleh masyarakat. Tidak ada itu ada penggiringan, orkestrasi untuk datang ke Solo, ya, untuk mengunjungi dia seperti macam pansos gitu. Nggak ada. Saya kira udah. Pas saya orang akademisi sekaligus pemain film Dirty Food, namanya Ferry Amsari, kemarin di ILC mengatakan bahwasanya dia keberatan Joko Widodo menerima tamu di dalam rumahnya sendiri. Kok kau yang keberatan? Sedangkan tetangganya nggak keberatan. Ini kan bodoh ini namanya ini. Awak yang nerima tamu, tetangga awak yang 5 kilometer jaraknya dari rumah awak itu yang keberatan. Lagian mana ada pula tetangga jaraknya 5 kilometer pun. Ferry, filmmu pun tak apa-apa aja. Apa judulnya tadi? Dirty Food. Dirty kotor, food suara, artinya suara kotor. Kayak mana suara kotor itu? Oh gitu. Janco. Yang lain lah bikin judulnya itu. Suara kotor. Suara apa yang ku keluarkan tadi? Aduh. Maunya kau bikin dulu film, featuring dulu kau sama kakek Sugiono. Cocok. Jadi setahuku dulu, biar tahu kalian, Dirty Food itu keluaran daripada RT 16. Pendukungnya Ganjar. Tapi makin lama makin kesini, kok dia itu gaulnya itu kebanyakan sama orang-orang RW 24. Sering dia tuh satu frame, ya kan, dengan namanya Rocky Gerung, Refli Harun, Said Didu, Faisal Segap, kan begitu. Bukan sama kawan-kawannya dari RT 16. Ternyata selama ini salah persepsi. Aduh, Peri. Lagian begini, kenapa kau keberatan? Iri kau? Kepingin juga kau nerima tamu sebanyak dengan tamu yang terima Bapak Jokowi. Makanya jadi presiden kau, jangan jadi pemain film Dirty Food. Sekarang begini, Bapak Jokowi menerima tamu, ya, itu bukan ada arahan. Contohnya Bapak Jokowi bikin grup, ya kan, grup pertama RW 16, grup kedua RW 13, grup ketiga contohnya RW 15. Nanti kalian datang ya, hari pertama RW 16 ya datang ke tempatku. Hari kedua, ya kan, Bapak Jokowi bilang lagi, sekarang giliran RW 14 ya. Ini mereka datang oleh karena inisiatif mereka sendiri. Tahu kalian, ya jujur aja, pertama-tama itu yang datang ke tempat Bapak Jokowi itu cuma kebetulan. Kebetulan lagi lewat Bapak Jokowi lagi nyiram bunga. Kan begitu. Nah,
kebetulan Bapak Jokowi lagi nyiram bunga, ya kan Pak, minta foto Pak, sa foto di-upload. Kebetulan kawannya dari yang minta foto selfie tadi ini ngelihat, bisa rupanya minta foto sama Bapak Jokowi sekarang. Iya kan, ada 5 orang temannya, datanglah temannya ini ke rumah Bapak Jokowi. Minta foto lagi, di-upload lagi. Iya kan, di-upload lah. Ada upload di TikTok, ada upload di YouTube, ada upload di Facebook. Bayangkan kalian, dari 5 orang itu, 1 orang itu punya pertemanan 500. Apa nggak langsung nyebar? Tadinya memang dari sekitaran kota Solo, itu pun dekat-dekat rumah kan begitu. Nah sekarang melebar, ya kan, Jawa Tengah. Datang dari Jogja, datang dari Semarang, datang dari Probolinggo, datang dari Pati, pokoknya kawasan Jawa Tengah lah. Makin lama makin luas ke Jawa Timur. Iya, makanya aku bilang ada yang dari Surabaya, ada dari Kediri, ada yang dari Purbalingga dan segala macam. Makin lama meluas, datanglah dari Jawa Barat dan juga Jakarta. Bayangkan kalian, udah berapa ribu tadi yang datang selfie upload lagi. Makin banyak. Datang lagi dari Kalimantan, datang lagi dari Papua, datang lagi dari Sumatera. Makin lama makin panjang lah itu antrian. Enggak taunya dilihatlah sama kawan-kawan kita dan saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Datanglah dari Melbourne, datanglah juga dari Afrika, datang juga dari dari Amerika, datang dari mana-mana, biar tahu kalian. Itulah ajaibnya Bapak Jokowi. Coba Yes. So now you stay in Jogja. Yes. Before you stay in Solo, right? You haven't moved to Jogja. 21 years back to Jogja. Yes, I think that you will see possible. One only you'll be younger. But you'll be young. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Thank you ya. Ya, Pak. Thank you. Thank you, Pak. Oh ya, I'm from Holland. Terima kasih ya. Sama-sama, sehat selalu. Thank you. Kalau ini kemudian diartikan bahwa Pak Jokowi disanjung ribuan orang, ratusan orang masih berkunjung ke rumah Pak Jokowi, dan kemudian fans fanatiknya kemudian mengklaim bahwa ini adalah sebuah tanda Pak Jokowi sangat disayangi dan sebagainya, ya sudahlah, biarkan aja. Kalau klaim-klaim semacam itu, keyakinan semacam itu kemudian bisa membuat mereka bahagia, biarkan saja. Karena menjadi Pak Jokowi jelas tidak mudah sama sekali, jelas gak mudah gitu ya. Menjadi presiden 2 periode terus kemudian berakhir, itu jelas mengalami goncangan. Dulu Pak SBY juga mengalami hal yang sama, tapi bedanya Pak SBY itu ya ceriwis di media, menanggapi setiap respon atau komentar pernyataan-pernyataan presiden yang sedang berkuasa atau menteri-menteri yang sedang berkuasa. Itu yang dulu dilakukan oleh Pak SBY ketika main Twitter. Sekarang Pak Jokowi melakukan hal yang berbeda, yakni bertemu dengan masyarakat, berkunjung ke suatu tempat. Nah, itulah tadi pendapat dari Ferry Amsari di forum ILC yang mengatakan bahwa ada mantan presiden yang kemarin selalu menari-nari di pemerintahan Bapak Prabowo sekarang, yang selalu menerima tamu. Sepertinya Ferry ini kepanasan, kedinginan melihat rumah mantan presiden Bapak Jokowi selalu ramai dikunjungi oleh rakyat. Nah, itulah tanda buktinya bahwa rakyat masih cinta sama Bapak Jokowi. Sementara dalam kunjungan tersebut terdapat juga beberapa bule yang rela antri hanya untuk bertemu, berfoto bersama Bapak Jokowi.
Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.